Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 231730-848. Saya dari kelas A dan saya mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Jasmani. Baik, adapun video kali ini, saya akan membuat tutorial pembelajaran untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Micro Teaching, yang dimana mata kuliah ini diampuh oleh Bapak Muhammad Ali Akbar, SPD MPD. Sebelum kita masuk ke video tutorial pembelajaran, saya akan menjelaskan konsep terlebih dahulu dan 8 keterampilan dalam mengajar. Yang dimana konsepnya itu, di sini saya berperan sebagai guru dan 4 teman saya berperan sebagai murid. Selanjutnya itu 8 keterampilan mengajar itu, yang pertama keterampilan membuka, dan yang kedua itu keterampilan bertanya, yang ketiga itu keterampilan memberi penguatan, dan yang keempat itu keterampilan mengadakan variasi, dan yang kelima itu keterampilan menjelaskan, dan yang ketujuh itu keterampilan membimbing diskusi, dan yang kedelapan itu keterampilan penutup. Baik, sebaiknya kita langsung saja ke video pembelajaran. Simak video saya sampai selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Mungkin kali ini pertemuan kita sedikit agak lain ya, karena pertemuan kita pada malam hari. Soalnya tadi ruangan kuliah. Jadi kita pertemuan pada kali ini, kita pertemuan malam. Oke, baik. Sebelum itu Ibu tanyakan kabar kalian dulu. Siapa sini yang kurang sehat atau yang sehat? Saya Bu. Saya kurang sehat. Kenapa kurang sehat, Wafi? Baru makan Bu. Makan itu dari pagi. Kenapa tidak makan dari pagi? Karena tadi banyak sekali tugas Bu. Jadi makan juga harus mana dulu. Astaga, makannya nanti sakit. Iya Bu. Belikan Bu. Ya, kalau Ibu ada rezeki. Siap. Oke, Ibu cek hadiran dulu. Iya Bu. Oke, Wafi Hadir Bu. Anglaika Wulandari, Hadir Bu. Nadia Pratiwi, Hadir Bu. Rahmadani, Hadir Bu. Neila Dinda Buntar. Nggak hadir Bu. Izin Bu. Kenapa dia izin? Sakit neneknya. Iya, dia jaga di rumah sakit Bu. Jadi nggak pernah hadir Bu. Iya, siap. Kenapa tidak konfirmasi ke Ibu? Nggak tahu juga Ibu, karena saya nggak cek TV juga Bu, yang kasih izin ke kami Bu. Oke, kita sudah kontrak perkuliahan. Kalau tidak jelas alasannya, Ibu kasih apa ya? Ibu. Oke, kali ini kita masuk ke senam lantai. Tapi sebelum itu kita masuk ke senam lantai, Ibu mau tanya dulu, materi apa yang kita bahas waktu minggu lalu? Coba mereka, materi apa yang kita bahas waktu minggu lalu? Sikap lirik dan bullying lentik. Yang lain, Nadia coba. Itu saja Bu. Berlebar. Itu saja Bu, 2 G. Nadia ini lagi ngantuk ya. Ibu belum bahas soal depan, sudah bilang dibahas minggu lalu. Fokus Nadia, fokus. Oke, beri aplaus dulu untuk Alda. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pengertiannya, Ibu mau tanya dulu. Apa itu senam lantai? Ayo. Apa itu senam lantai? Di pikiran kalian kalau mendengar kata senam lantai itu seperti apa? Yang menggunakan matras. Ya, yang lain. Seperti kalau di depan Bu. Ya, yang lain. Kalau belakang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Senam lantai adalah aktivitas olahraga yang dilakukan di atas matras dengan rangkaian gerak terkontrol untuk melatih kekuatan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Sudah jelas? Jelas. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan senam lantai itu yang pertama meningkatkan fleksibilitas, mengembangkan kekuatan otot, meningkatkan keseimbangan dan ketepatan gerak, dan yang terakhir itu melatih keberanian dan kontrol tubuh. Apa ada yang ditanyakan? Apa itu fleksibilitas, Bu? Saya kurang paham, soalnya baru dengar. Bu, Ya, sorry apa? saya bertanya tentang fleksibilitas. Oke. Fleksibilitas itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan dalam rentang gerak maksimum pada satu atau lebih sendiri. Bagaimana, Wafik? Paham, Bu? Nadia, fokus. Nadia, Bu. Lagi ada masalah, Nadia? Fokus ya kalau Ibu menjelaskan. Sudah paham semua? Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ke macam-macam gerakan. Oke, gerakan pertama itu guling depan atau forward roll. Ada yang tahu? Kalau kalian mendengar itu kata guling depan itu ada yang tahu? Tahu. Apa coba? Tapi Menggulingkan badan ke depan ya yang lain? dengan posisi awalan itu berjongkok. Oke, beri dulu aplaus. Oke, guling depan. Kalau Nadia apa? Saya pertanyakan apa itu guling depan? Guling depan. Apa? Ayo jawab, tidak usah ragu-ragu. Kita sama-sama belajar di sini. Ramadhani, apa itu guling depan? Tidak tahu. Ya dengar tadi Wafik? Apa ada? Yang berguling ke depan. Yang berguling ke depan. Ya, betul juga. Ya, tapi di sini Bu luruskan ya. Guling depan itu adalah gerakan dasar dalam senam lantai berdiri atau aktivitas fisik lainnya di mana tubuh berguling maju secara terkontrol dengan menyentuh lantai menggunakan tangan, bahu, dan punggung. Sudah paham? Atau masih ada yang dipertanyakan? Tidak ada, Bu. Sebentar roll depan. Ayo, bersuara. Posisi akhirnya, Bu. Saat roll depan. Posisi akhirnya itu kayak kita sama kembali kayak berguling, terus posisi akhirnya kita berjongkok dan tangan itu mengarah ke depan terus begini. Contohnya seperti ini. Oke, Bu. Oke? Oke, Bu. Kalau kita digulung. Sudah paham dengan roll depan? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke guling belakang. Nadia. Coba Nadia, deskripsikan apa itu guling belakang. Guling belakang itu Apa Nadia? guling belakang itu gerakan gimnastik yang melibatkan menggulingkan badan ke belakang. Bisa Ibu. Coba Ibu kurang dengar. Gerakan gimnastik yang melibatkan menggulingkan badan ke belakang. Biasanya dimulai
Sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun manfaat senam lantai. Yang pertama itu meningkatkan kebugaran jasmani. Dan yang kedua, melatih koordinasi tubuh. Yang ketiga, memperkuat tulang dan otot. Dan yang terakhir itu menambah rasa percaya diri. Dari keempat poin ini, apakah kalian sudah mengerti? Mengerti. Kenapa senam lantai itu bisa menawarkan rasa percaya diri kita, Bu? Apa Wapik? Sorry Ibu kurang dengar. Kenapa bisa senam lantai dapat menambahkan rasa percaya diri? Ya, oke. Senam lantai itu dapat menambahkan rasa percaya diri karena pencapaian gerakan baru, peningkatan kontrol tubuh dan kemampuan menghadapi tantangan yang dilatih selama latihan. Ada lagi yang kurang jelas? Bagaimana Wapik? Jelas, Bu? Jelas? Sudah paham semua? Saya bertanya yang lain yang tidak paham. Paham, Bu. Anda paham? Paham Bu. Oke, kita lanjut. Nah, adapun keselamatan itu dalam senam lantai yang harus kita perhatikan itu yang pertama, gunakan matras yang empuk dan aman. Dan yang kedua itu, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Maksudnya itu sebelum kita melakukan kayak aktivitas-aktivitas lainnya, kita melakukan pemanasan dulu agar tubuh kita tidak gampang cedera. Dan yang ketiga itu dibimbing oleh pelatih atau guru. Dan maksudnya itu kita dibimbing oleh pelatih atau guru yang maksudnya seperti sudah profesional dalam melatih senam lantai tersebut. Dan yang terakhir itu jangan memaksa gerakan di luar kemampuan. Maksudnya kalian itu jangan memaksa gerakan yang di luar kemampuan kalian. Kalau bisa hanya bisa melakukan roll depan dengan begitu, jangan memaksakan gerakan lain. Paham? Tidak ada yang dipertanyakan? Oke, kalau begitu Ibu lanjut. Oke, mungkin materi sini sudah selesai dan waktunya juga sudah cukup lama. Ibu juga mau adakan rapat setelah ini. Tapi sebelum itu Ibu mau kasih tugas ke kalian dulu. Baik, untuk pertemuan berikutnya itu kalian membuat video praktek tentang roll depan dan roll belakang. Dan videonya itu Ibu periksa dengan pertemuan